ya? Sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan beberapa kali gitu ya membuat kejutan-kejutan di dalam kehidupan saya. Terutama kejutan-kejutan melalui orang-orang yang batal untuk pergi ke sana, batal untuk pergi ke sini. Suatu saat saya ketika sedang ada waktu kosong di dalam pelayanan saya waktu itu ya, ada peralihan waktu itu, saya itu dikejutkan atau Tuhan membuat kejutan terhadap saya, yaitu tiba-tiba teman saya telepon, "Sis, aku minta tolong dong, ini pendeta ini tidak bisa berangkat ke Israel. Jadi saya minta tolong dong kamu pimpin untuk jadi tour guide." Wah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya banyak yang berdoa untuk berangkat. Saya waktu itu karena menyadari keterbatasan saya justru nggak berharap itu. Tapi Tuhan membuat kejutan terhadap saya. Itu kejutan yang sungguh luar biasa. Saya bisa berangkat dengan semua biaya ditanggung oleh oleh perusahaan waktu itu ya. Dan ini kejutan yang kedua yang terjadi kepada saya, yaitu ketika Pak Antoni telepon saya dan Pak Antoni berkata bahwa Bu Siska, Pak Bimo nggak bisa berangkat. Apakah Bu Siska bersedia untuk berangkat? Saya waktu itu kaget, antara senang, tapi saya berpikir ada banyak sekali yang harus saya hadapi. Dan waktu itu saya bilang, iya Pak, coba ya saya pikirkan dulu. Dan puji Tuhan saya bisa berangkat. Nah, waktu itu kan kita, kalau hamba-hamba Tuhan itu, saya orang I3 ya, kalau ada panggilan atau apapun, kita pasti cari yang lebih dulu adalah firman Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan apa yang menjadi landasan sehingga saya harus berangkat. Kan begitu, kita harus cari itu. Nah, dan waktu itu saya mendapatkan firman Tuhan yang ini ya, ada 2 firman Tuhan. Yaitu yang pertama dari Keluaran 3, ayat 3 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan berkata. Slideshow ini Ibu Siska, slideshow. Ya. Oh ya, ini. Udah? Oh, udah. Sudah. Iya. Oke. Jadi dasar firman Tuhan waktu itu adalah dari Keluaran 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini saya melihat bahwa saat itu Musa sedang melakukan kegiatannya sehari-hari. Tetapi ketika Musa melihat penglihatan yang hebat, yaitu semak semak yang ada apinya tetapi tidak terbakar itu, dan Musa mengambil inisiatif untuk menyimpang ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Musa menyimpang ke sana dan memeriksa penglihatan itu, maka hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Musa, yaitu satu titik balik yang terjadi di dalam kehidupan Musa sehingga dia mendapatkan panggilan Tuhan. Nah, di sini saya mengaplikasikan kepada diri saya. Mungkin ada begitu banyak aktivitas yang saya lakukan pada saat itu. Saya melayani Tuhan, saya begitu sibuk dengan rapat-rapat, saya begitu sibuk dengan proyek-proyek. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat ada semak duri yang terbakar. Ada semak duri yang ada apinya. Tuhan mau memperlihatkan kepada saya sesuatu yang besar. Dan waktu itu saya menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan itu. Ketika Pak Antoni menelpon saya mendoakan itu. Menjadi satu beban bagi saya, menjadi satu panggilan bagi saya. Dan satu hal yang luar biasa terjadi, yaitu ketika kita memberikan waktu untuk menyimpang, melihat satu momen yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan memberikan panggilan khusus kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau Musa tidak menyimpang, kalau Musa tidak memeriksa, saya pikir Tuhan akan memakai orang yang lain gitu ya.
Nah, demikian juga dengan kita. Tuhan bisa memakai orang yang lain di tempat pelayanan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam proyek Tuhan. Nah, itu adalah ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua yaitu, dari sini yang menguatkan saya juga, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu firman Tuhan berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sungguh diberkati dan diteguhkan karena perenungan saya akan firman Tuhan ini itu diteguhkan oleh perenungan yang disampaikan Ibu Mani di BSD Community waktu itu ya. Dan di situ saya semakin diteguhkan oleh Tuhan. Di sini kita melihat bersama-sama bahwa Paulus ingin ke Bitania, tetapi Tuhan, Roh Yesus menghalangi untuk tidak ke sana. Dan malahan dia mendapatkan penglihatan seorang Makedonia yang membutuhkan pelayanan. Nah, saya ada di satu pelayanan, bukan saya berangkat ke Lauje bukan karena saya tidak ada kesibukan. Saya banyak sekali kesibukan waktu itu, sampai saya bilang, saya ditelepon-telepon, saya bilang, tunggu dong, ini kan harus ditarik semua, itu rapat-rapat harus dipindah ke sini. Karena kalau saya berangkat, berarti semua yang pekerjaan saya di sepanjang minggu itu harus selesai gitu. Jadi bukan tidak ada kesibukan, bukan tidak ada kegiatan yang lain. Saya di rumah harus mendampingi anak sekolah gitu kan, online. Saya harus mendampingi suami saya. Namanya ibu-ibu kan harus memasak, mencuci, dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga. Ada banyak sekali kesibukan yang harus saya lakukan. Dan sepertinya kalau saya tidak perlu untuk mencari-cari alasan untuk tidak pergi. Nggak perlu, alasannya banyak sekali untuk tidak berangkat. Banyak sekali alasannya. Tetapi saat itu saya coba untuk berdiam diri, tenang teduh di hadapan Tuhan, cari firman Tuhan. Tanya Tuhan, apakah saya harus berangkat? Dan di sini dikatakan bahwa pelayanan yang kamu punya itu Tuhan akan pelihara. Ada orang-orang lain yang bisa menangani itu semua ketika kamu berangkat ke sana. Tetapi kamu harus berangkat ke sana, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kamu pikirkan ketika kamu berangkat di sana. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya berangkat. Dari firman Tuhan ini dikatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan Paulus dan teman-temannya menyeberang ke sana. Dan itulah yang menjadi kekuatan juga bagi saya untuk menjalankan misi ini. Nah, sungguh luar biasa. Dan ternyata memang Tuhan menyediakan berkat yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menghadapi tantangan pelayanan. Waktu itu saya sudah saksikan ya di tim kita. Yang pertama adalah kondisi kesehatan. Semua orang tahu bahwa fisik saya itu kurang baik untuk bepergian yang jauh-jauh, apalagi di daerah-daerah yang ekstrim seperti itu ya. Makanya waktu itu saya udah menyiapkan obat-obatan. Tapi sebelum saya berangkat, saya itu mengalami kondisi kesehatan tuh yang sangat terganggu. Vertigo saya kambuh, asam lambung saya naik, dan saya waktu itu dalam tanda petik terancam harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi waktu itu saya justru yang minta sama Tuhan, Tuhan yang kasih firman, Tuhan yang suruh saya untuk berangkat ke Lauje. Pak Antoni udah beli tiket, tim semua udah mendoakan. Masa saya harus berdiam di sini, masuk rumah sakit karena tidak bisa berangkat? Saya berdoa kepada Tuhan, saya tetap minum obat, istirahat, saya singkirkan beberapa pekerjaan yang bagi saya akan menguras energi waktu itu, dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan kondisi saya tepat 1 hari sebelum keberangkatan ketika harus PCR, 2 hari sebelum keberangkatan. Itu saya berada di satu kondisi yang sepertinya kemarin saya nggak sakit gitu. Ada di satu kondisi yang sungguh luar biasa dan saya menyetir sendiri ke rumah sakit dan kita tes PCR dan puji Tuhan waktu itu kondisinya baik ya, boleh berangkat. Itu satu terlewati. Kemudian keluarga. Pada awal Pak Antoni itu menawarkan kepada saya, yang jadi pergumulan adalah apakah suami saya mengizinkan saya untuk berangkat. Karena ada beberapa hal yang saya
harus selesaikan di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi kembali lagi saya bersyukur kepada Tuhan apa? Sebelum saya berangkat ke sana dan bahkan sebelum kita berpikir ada rencana ke sana, suami saya itu bersedia untuk ikut Kairos. Nah, itu saya bersyukur banget gitu ya. Suami saya bisa ikut Kairos dan justru ketika ada presentasi tentang pelayanan misi menjangkau suku terabaikan, suami saya ngomong, tuh hamba Tuhan jangan diem aja di tempat, tuh pergi kayak begitu. Waduh, saya waktu dengar suami saya bilang begitu, saya langsung bilang, puji Tuhan, Pak, saya mau berangkat ke Lauje. Suami saya bilang, ya sudah, pergi aja sana, katanya gitu ya. Nah, saya bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian tantangan pelayanan gereja dan juga jemaat. Pasti dong saya harus jadwal-jadwal pelayanan saya itu harus ditangani oleh orang yang lain, dan yang jadi pergumulan yaitu apakah saya akan diizinkan oleh gereja, apakah saya diizinkan oleh jemaat. Dan puji Tuhan ketika saya share ke grup majelis, tidak ada tanggapan apa-apa. Dan saya pikir tidak ada tanggapan berarti setuju. Jadi saya sudah nggak komen apa-apa lagi, saya langsung siap-siap. Dan yang terakhir yang jadi pergumulan, pasti banyak yang mengalami seperti ini kalau masuk di dalam pelayanan, yaitu finansial. Terus terang Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu, bukan saya bilang nggak ada uang. Kalau saya bilang nggak ada uang, saya berbohong. Tetapi uang saya waktu itu tidak dialokasikan untuk itu. Karena kan memang nggak ada rencana, kita tidak menabung untuk itu, dan memang tidak ada rencana untuk itu. Tapi puji Tuhan, kembali lagi, ada orang-orang yang Tuhan sentuh hatinya untuk mendukung pelayanan ini, dan secara khusus bisa saya berangkat melalui dukungan mereka. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi saya. Jadi saya berpikir bahwa saya berangkat, jemaat di sana pasti diberkati ya oleh pelayanan kita tim, itu kita lihat dari kesaksian mereka. Tapi yang lebih lagi diberkati adalah saya gitu ya, secara pribadi. Ini kan konteksnya tadi kan kesaksian ya. Saya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini. Jadi berkat yang saya tinggalkan itu nggak ada seberapanya dari berkat yang saya bawa pulang. Itu bukan babi panggang, bukan kacang, bukan oleh-oleh, bukan ya, bukan cuma itu gitu. Itu bukti nyata dari berkat Tuhan yang saya terima di sana, itu bukti nyatanya. Tetapi di sana saya mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Saya selama ini menjalani pelayanan itu seperti sebuah rutinitas gitu. Memang rutinitas, saya katakan bukan berarti saya juga tidak dibangun oleh pelayanan yang saya lakukan itu, tetapi pelayanan itu seperti kalau hari Senin kita udah tahu mau apa, hari Selasa mau apa, hari Rabu mau apa gitu ya. Tapi di sini sungguh luar biasa, ada kejutan-kejutan yang istimewa yang saya alami ketika melayani di sana. Jemaat-jemaat yang sederhana, tetapi sungguh mereka bertumbuh secara rohani, dan dari kesaksian mereka, dari apa yang mereka bagikan itu sungguh saya diberkati. Padahal saya pelayanannya di sana lebih banyak pelayanan praktis ya, di dapur gitu ya. Pelayanan-pelayanan yang menggunakan keterampilan-keterampilan daripada pelayanan yang membawakan firman. Banyak hamba Tuhan yang luar biasa juga kan yang berangkat saat itu. Tapi sungguh saya diberkati melalui pelayanan itu. Saya boleh berjumpa dengan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian saya berjumpa dengan orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang luar biasa. Baik itu jemaat di sana, Pak Rusli bersama dengan Ibu Lili yang sungguh luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dengan tim itu juga satu pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Karena kita berasal dari gereja yang bermacam-macam, dari lembaga misi gitu kan. Orang yang sudah 30 tahun saya nggak jumpa, sudah 20 tahun saya nggak jumpa gitu ya. Tapi kita berjumpa di situ. Kemudian orang-orang yang sama sekali saya bahkan dengar namanya pun belum pernah gitu kan. Tapi kita bersama melayani saat itu. Dan sungguh luar biasa Tuhan memberkati. Kita ada kesehatian di situ, kita boleh menikmati persekutuan bersama, dan kita boleh saling menopang satu dengan yang lain dalam banyak hal gitu ya. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain.
Dan yang lebih luar biasa adalah melalui pelayanan ini saya lebih memahami hati Allah. Saya lebih memahami agenda Tuhan. Saya lebih memahami apa rencana Tuhan. Saya boleh melihat melalui pelayanan ini Tuhan punya rencana yang sungguh luar biasa bagi semua orang, bagi semua manusia, di orang-orang yang ingin Tuhan sentuh, orang-orang yang ingin Tuhan utus, itu saya melihat luar biasa. Kita sudah mempelajari ya dalam kursus Kairos, saya nggak usah mengulangi lagi bagaimana hati Allah bagi orang-orang yang terabaikan, bagaimana orang-orang yang belum mendengarkan berita Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya adalah saya melihat di sini kesehatian tim itu merupakan satu hal yang harus tetap dipertahankan ketika kita melakukan mission trip, ketika kita melakukan pelayanan. Dan kesehatian ini hanya bisa dibangun oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah firman Tuhan. Kita akan memiliki satu hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang sama, ketika kita diisi oleh satu pemahaman dari Tuhan yang sama. Salah satunya adalah Kairos. Kairos itu kan itu satu metode untuk menyatukan hati, untuk menyatukan pemahaman, untuk menyatukan visi misi, sehingga ketika digerakkan dia akan satu gerakan, dia akan melakukan satu pelayanan. Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting ya untuk membangun kesehatian. Nah, yang kedua adalah peranan doa. Doa itu sangat penting. Karena apa? Karena doa menyelesaikan apa yang tidak sanggup kita selesaikan. Doa itu ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kita akan sehati dengan orang siapa kita berdoa. Karena apa? Karena ada jalinan kasih Tuhan yang mengikat kita. Ada jaring yang Tuhan pasang bagi kita, yang ketika Tuhan setrum melalui itu, ketika kita berdoa bersama, itu ada satu jaringan itu ya. Nah, ketika Tuhan setrum, semua kena setrum. Padahal kita ada di tempat yang berbeda. Kami ada di Lauje, tapi orang-orang yang ada di Jakarta, yang ada di mana-mana mendoakan kami. Dan ketika doa itu dinaikkan, kita semua kesetrum gitu ya. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda-beda. Dan itu sungguh luar biasa. Ketika kita lengah, doa dari teman-teman yang ada di tempat-tempat yang lain itu menopang kita. Sehingga kita itu mendapatkan kekuatan, dan celah-celah yang ingin dipakai oleh iblis itu ditambal terus oleh doa-doa saudara sekalian. Nah, itu peranan doa adalah peranan yang sangat luar biasa di dalam pelayanan ini. Dan ini Kairos ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik dan terindah. Kita boleh punya rencana macam-macam di dalam kehidupan kita, tetapi ketika ada semak terbakar, maka menyimpanglah ke sana. Kita boleh punya impian macam-macam di dalam kehidupan kita, namun ketika ada penglihatan orang Makedonia, maka menyeberanglah ke sana. Karena mungkin short term kita bisa berangkat untuk menjadi berkat di sana, atau long term kita bisa berangkat jika Tuhan memang menghendaki. Kita harus tahu betul panggilan Tuhan bagi kita untuk melaksanakan misi ini. Dan yang terakhir adalah siapakah kita sehingga ia melayakkan kita untuk melayaninya. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Semua karena Tuhan ingin memberkati kehidupan kita melalui apa yang telah kita lakukan. Kalau kita berharap kita jadi berkat di sana, kita pulang bawa kesaksian, kita sombong. Tapi sebenarnya bukan mereka yang ingin dibentuk oleh Tuhan, tapi Tuhan ingin membentuk kita melalui pelayanan yang kita lakukan ini. Terlebih berkat Tuhan akan berikan kepada kita daripada kita memberikan untuk orang lain. Dan rencana Tuhan harus tergenapi melalui kehidupan kita. Karena itu ada banyak hal yang harus kita korbankan, ada banyak hal yang harus kita sisihkan dulu, ada banyak mungkin orang yang akan mencibir kita melakukan sesuatu yang sepertinya tidak ada keuntungan secara duniawi. Tetapi rencana Tuhan harus tergenapi melalui kehidupan kita. Dan satu yang kita lakukan, yang seperti Musa lakukan tadi, yaitu dia berkata, iya Tuhan, artinya Musa taat. Dan Tuhan mau kita juga taat. Apapun kata Tuhan, kita katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku.
Bapak Ibu Saudara, ini sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Ini juga kesaksian yang saya rindu untuk bagikan bagi kita semua. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan melalui sharing firman Tuhan ini. Panggilan kita semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan kita semakin bisa dibukakan oleh Tuhan agenda Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa bukan kebetulan Tuhan memanggil kami dalam setiap pelayanan kami, karena Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan mau memberkati kami melalui pelayanan yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami boleh semakin dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin peka akan panggilan Tuhan dan melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.